Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Final Project, created by Atia Nurkamila dan Giah Anifatul Nur Hamidah sebagai ujian akhir semester mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal yang diampu oleh Ibu Rizka Ayu Setiawati. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni ekonomi makro. Analisis makro digunakan untuk mengetahui perekonomian dunia secara keseluruhan dengan menilai apakah perekonomian tersebut masih kondusif dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi makro ini sendiri terbagi menjadi dua, yakni ekonomi dunia dan juga ekonomi di Indonesia. Sejak munculnya pandemi COVID-19, menurun secara drastis, di mana dapat kita lihat di negara maju diperkirakan pada tahun 2020 ekonomi mencapai minus 4,5% dan pada tahun 2021 tumbuh dan berkembang menjadi 5,2%. Sementara itu, di negara berkembang diperkirakan pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,1% dan pada tahun 2021 tumbuh menjadi 6,4%. Kemudian yang kedua ada ekonomi di Indonesia, di mana untuk mengetahui perekonomian di Indonesia maka kita bisa melakukan perhitungan dengan indikator makroekonomi, yakni ada PDB, inflasi, BI rate, dan juga kurs rupiah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan detailnya. Yang pertama ada PDB atau Product Domestic Bruto, atau dapat disebut juga dengan Gross Domestic Product, merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2010 sampai 2020, PDB bergerak secara fluktuasi, di mana dengan rincian 2012, 2015 sampai dengan 2019, PDB Indonesia mengalami kenaikan yang berarti terdapat pertumbuhan ekonomi pada periode itu. Sedangkan pada tahun 2020, PDB Indonesia mengalami penurunan yang drastis disebabkan adanya pandemi COVID-19. Yang kedua ada inflasi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga barang yang terjadi secara umum dan juga secara terus-menerus. Inflasi yang tinggi akan menjatuhkan harga saham di pasar, sedangkan inflasi yang rendah dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban, sehingga harga saham akan bergerak sangat lamban pula. Kemudian yang ketiga ada BI rate, merupakan kebijakan suku bunga sebagai representasi dari sikap kebijakan moneter atas dasar kesepakatan Bank Indonesia, dan kebijakan ini diketahui oleh masyarakat umum. Di mana tingkat BI rate pada bulan Januari tahun 2021 sampai November 2021 mengalami penurunan yang awalnya sebesar 3,75% menjadi 3,50%. Nah, tingkat BI rate yang menurun ini merupakan sinyal positif terhadap harga saham di pasar modal. Indikator yang terakhir yakni ada kurs rupiah. Kurs rupiah adalah nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Menurut data dari Bank Indonesia, tingkat kurs rupiah terhadap dolar pada tanggal 1 sampai tanggal 28 bulan Desember bergerak secara fluktuatif. Hal ini menjadikan dolar mengalami penguatan sehingga mendatangkan keuntungan pula bagi negara yang terkena dampak inflasi karena akan menurunkan biaya impor bahan baku produksi. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yakni analisis industri. Analisis industri sendiri merupakan analisis yang dapat membantu investor untuk mengidentifikasi peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan imbal hasil yang menguntungkan. Terdapat beberapa sektor yang ada pada Bursa Efek Indonesia atau BI, sebagaimana dalam kolom, yakni yang pertama ada finance, consumer, infrastructure, utility and transportation, kemudian yang keempat ada trade and services, basic industry and chemicals, yang keenam construction, property and real estate, ketujuh ada mining, kedelapan ada miscellaneous, dan yang terakhir ada agriculture. Nah, dari beberapa sektor tersebut, di sini kami memilih dua sektor, yakni keuangan dan juga infrastruktur. Yang pertama, finance. Otoritas Jasa Keuangan mencatat
bahwa sektor keuangan di Indonesia berjalan tetap stabil, dengan data yang menunjukkan angka pertumbuhan yang positif seperti intermediasi perbankan dan juga penghimpunan dana di pasar modal. Pertumbuhan didorong kredit konsumsi yang tumbuh 2,40%. Begitu juga dengan kredit UMKM yang tumbuh 1,93%. Oleh karena kestabilan ini, pada tahun 2022, perbankan konvensional diprediksi akan banyak menyalurkan kredit pada sektor real seiring dengan perbaikan dunia bisnis pasca adanya pandemi. Nah, berikut adalah daftar perbankan yang terbaik pada tahun 2021. Di antara 8 perbankan ini, kami memilih Bank BBRI atau Bank Rakyat Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan Bank BRI memiliki EPS yang cukup baik dan juga kredibilitas yang sangat baik di Indonesia maupun di Asia. Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial, seperti bangunan, jalan, dan pasokan listrik yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat atau perusahaan. Semenjak ada pandemi COVID-19 pada tahun 2020, menyebabkan infrastruktur di Indonesia dan dunia mengalami peningkatan yang sangat tajam. Nah, berikut adalah beberapa saham dalam industri telekomunikasi yang dapat dijadikan pertimbangan. Nah, dari beberapa daftar tersebut, di sini kami memutuskan untuk menganalisis saham infrastruktur Telkom Indonesia. Hal ini dikarenakan bank tersebut memiliki EPS yang cukup baik dan juga dikarenakan Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang juga menjadi salah satu perusahaan BUMN. Bab 3 yakni analisis fundamental, yaitu menganalisis kondisi perusahaan dalam hal keuangan, operasional dan bisnis serta prospek ke depannya. Analisis keuangan ini umumnya dilakukan dengan meninjau laporan keuangan atau dengan rasio-rasio tertentu. Dalam analisis fundamental saham, dapat dihitung dari indikator rasio ROA, kemudian ROE, PBV, EPS, dan juga PER. Beberapa saham yang menjadi bahan pertimbangan untuk dianalisis diantaranya ada pada sektor keuangan dan infrastruktur yang bisa dilihat dari tabel perhitungan dari masing-masing rasio perusahaan dan dari pemaparan di atas. Maka keputusan untuk pemilihan saham adalah dari saham PT BRI. Jika dilihat secara analisa fundamental, memang masih unggul saham BBCA. Alasan pemilihan saham pada PT BRI ini karena BRI berfokus pada UMKM yang merupakan sumber dan memiliki potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Selain itu, BRI adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar urutan kedua di Bursa Efek Indonesia dan baru-baru ini menjadi induk holding Ultramikro. Kemudian untuk alasan yang lainnya, karena BRI sedang melakukan digital transformation yang akan meningkatkan efisiensi dan sebagai sumber baru pertumbuhan bisnis. Kemudian yang kedua, ada pada sektor infrastruktur yang bisa dilihat dari tabel yang menjadi bahan pertimbangan adalah dari PT Telkom, kemudian Indosat dan juga Excel. Dari pemaparan di atas, maka keputusan untuk pemilihan saham adalah pada saham PT Telkom. Alasan pemilihan saham pada PT Telkom Indonesia karena pendapatan perusahaan ini stabil, kemudian infrastrukturnya yang kuat dan juga berbasis pada pelanggan yang besar dan pemimpin pasar yang memiliki cakupan yang luas juga tak tertandingi. Kemudian pada kuartal ketiga di tahun 2021, laba bersih mengalami pertumbuhan sebesar 13,2%. Dan saham Telkom merupakan market leader telekomunikasi di Indonesia dan merupakan perusahaan dengan kapitalisasi pasar urutan ketiga di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua masuk pada analisis teknikal, yaitu merupakan suatu metode pengevaluasian saham, kemudian komoditas ataupun sekuritas lainnya dengan cara menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar di masa lampau guna
guna memprediksi pergerakan harga di masa depan. Kemudian dalam analisis teknikal ini ada beberapa indikator, diantaranya dapat dilihat dari jenis chart, mulai dari line chart, kemudian bar chart, dan juga candle chart. Kemudian dilihat juga dari tren. Dan tren ini memiliki 3 macam, yaitu uptrend, kemudian downtrend, dan juga sideways. Kemudian dari volume, kemudian selanjutnya ada dari support dan resisten, dan yang terakhir ada pada indikator, yaitu moving average, kemudian stochastic oscillator atau SO, kemudian relative strength index atau RSI. Nah, kemudian untuk yang bab selanjutnya di sini ada riwayat pembelian dan juga hasil investasi yang sudah kami lakukan, yakni tanggal transaksi pada tanggal 21 Desember kami membeli saham BRI yang merupakan jenis sektor keuangan dengan jumlah 10 lot dan average price-nya sebesar 4.158. Kemudian transaksi yang kedua diambil pada tanggal 25 Desember, yakni pada sektor infrastruktur, yaitu pada perusahaan Telkom dengan jumlah lot sebanyak 8 lot dan average price-nya adalah 4.108. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan juga Anif. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.